Hai Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rondo sudah klik video ini. Kita ketemu lagi di Ladar Momen episode ke-14. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu nonton sampai habis dan klik like dan subscribe-nya. Nah, di episode kali ini Mbak Ocha nggak sendiri ya. Kita kedatangan bintang tamu spesial diimpor dari Jogja. Nani. Halo Mbak Ocha, apa kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Mbak Ocha gimana kabarnya? Alhamdulillah aku sehat dan bahagia selalu. Mantap. Ini perjalanan dari Jogja berapa jam nih? 3 jam ya Mbak ya. 3 jam ya? Naik apa? Travel? Travel. Travel. Oh, lumayan ya kalau pakai travel 3 jam ya? Kamu ganti nyupiri gitu ya? Pak, bina aku ya Pak. Oh iya, aku aja Pak. Pak. Suen ya Pak. Suen. Ini boleh perkenalkan diri dulu sebelumnya? Oke, halo Sobat Bolo Rondo, perkenalkan nama saya Hani. Saya saat ini sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa. S2 ya? Iya. Keren. Padahal umurmu sekarang berapa? 15 kayaknya. Oh, baik. Iya, maksudnya 15 tahun. 15 tahun yang lalu. Dua lima ya kalau nggak salah ya? Iya Boleh. Kan? Boleh. 25 boleh, 20 boleh. 20 boleh ya. Ditawar ya, bisa ditawar ya. Suka-suka aja Suka-suka gitu. Anda ya. Masih muda tapi udah S2. Gimana rasanya? Yang pertama pasti bersyukur ya Mbak Ocha ya, karena diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi kan siapa yang nggak seneng gitu loh. Merinding. Betul, apalagi kan dapat beasiswa juga, jadi ada kesempatan itu kenapa nggak kita gunain seperti itu. Jadi ya yang pertama pasti bersyukur sih. Bersyukur ya. S2-nya jurusan Pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa. Panjang banget ya. Iya, kalau ngulangin nggak bisa. Wah, keren. Itu S2-nya beasiswa ya? Dengar ya? Beasiswa Mbak Ocha. Beasiswa apa itu? LPDP Mbak Ocha. LPDP. Merinding tuh. Sri Mulyani, saya anakmu. Bu Sri Mulyani, ini saya sedang wawancari anakmu dan saya juga calon anakmu. LPDP yang berarti dalam negeri ya masuknya ya? Iya, dalam negeri, karena saya belum dibolehkan sama ibu saya keluar negeri Mbak Ocha. Tapi kalau dibolehkan mau daftar sana? Mau dong. Tapi LPDP itu dengar-dengar susah ya? Mungkin secara keketatan memang susah, karena kan belasan ribu dari Sabang sampai Merauke untuk bisa dapat LPDP kan. Mungkin di keketatannya yang susah ya Mbak ya, di situ sih. Tapi untuk tahap-tahap beasiswanya sih ya bisa dibilang gampang-gampang susah, karena kan tricky aja sih menurut saya. Kalau di sini kan mungkin karena itu ranah yang belum pernah aku lihat atau pernah aku coba gitu kan, jadi kan aku masih ngawang-ngawang gitu kan. Kalau seni itu kira-kira kerjanya apa ya gitu. Kalau dari Hani sendiri gimana? Ada pandangan nggak? Kalau saya sih memang orientasinya mau jadi akademisi kan, makanya saya melanjutkan S2. Oh, jadi dosen berarti ya. Baik Bu Hani. Jadi kan aku murid Bu Hani. Doakan saya. Tapi juga jadi praktisi, karena kan beberapa kali juga jadi kurator di beberapa pameran juga kan. Terus saat ini sih juga masih belajar juga di salah satu platform kebijakan publik. Di situ saya membantu sebagai graphic designer. Oh, sebagai desain grafis di? Ada salah satu yayasan gitu yang dia bergeraknya di kebijakan publik. Jadi saya sambil belajar di situ. Sambil belajar tentang perihal kebijakan publik ya. Keren ya. Sekali mendayung sampai 2-3 pulau tenggelam gitu ya. Iya, Oh, enggak ya? Boleh tenggelam. Tapi nggak tenggelam dalam lautan cintamu kan? Terus gimana, keluarga sehat? Alhamdulillah sehat semua. Sehat ya. Ibu sehat? Ibu sehat semua. Sehat. Bapak sehat ya. Kok ibu sehat semua? Emang ibu saya udah berapa? Ibu kan ada ibu kandung, Budi. Oh iya kan. Iya. Oh iya, sehat semua. Tapi dengar-dengar katanya Hani ini ya dari keluarga yang ala carte. Ala carte. Bisa. Istilah baru, keluarga ala carte. Iya, keluarga saya ala Pisah-pisah carte. ya. Berarti ibu sendiri, bapak sendiri. Saya gitu. sendiri gitu. Kamu juga sendiri. Apa ini mau join our club?
Jangan sedih gitu. Kita tidak harus sedih dengan hal seperti itu. Jadi Mbak Hani ini orang tuanya berpisah ya berarti ya dari Iya. sejak kecil ya? Sejak kecil. Sejak habis TK kalau nggak salah? Jadi keluarga saya tuh udah mulai pisah rumah itu saat selesai saya TK. Jadi saya naik kelas 1, setelah itu udah berpisah rumah. Udah bisa rumah, terus udah resmi cerai juga itu? Belum sih setahu saya ya, karena seingat saya itu orang tua saya cerai itu kelas 4 SD. Itu seingat saya ya, seingat karena kan ya. masih kecil kayak nggak tahu apa-apa. Maksudnya belum tahu yang sebenar-benarnya seperti apa. Oh, berarti waktu kecil itu ikut siapa berarti? Ibu, ayah? Kelas 1 itu saya ikut ibu saya ke Jepara. Terus kelas 2 semester 2 saya ke Semarang sama bude saya sama nenek saya. Seperti itu. Untuk sekolah. Untuk sekolahnya berarti full di Semarang, sampai kuliah S1. Sampai kuliah S1. Habis itu mencelat ke Jogja itu. Iya, mencelat ke Jogja untuk memulai hidup baru lagi. Sempat mempertanyakan nggak sih kayak apa sih yang aku alami, kenapa orang tuaku misalnya kok nggak bisa kayak anak-anak yang lainnya ya, kayak wah diantar pulang sama bapaknya ibunya, lomba diantar berdua, terus kok aku sendirian terus ya bahkan sama bude atau sama keluarga yang lain. Sempat ada proses-proses kayak gitu berarti ya? Pasti dong, Mbak. Pasti ya. Terus gimana cara kamu meregulasi diri? Itu kan suatu proses yang sangat panjang sampai saya berada di sini kan. Dan pasti dulu banyak amarah, banyak hal-hal yang mungkin tidak bijaksana karena masih dalam masa pertumbuhan, yang dimana itu anak-anak harusnya dijaga oleh orang tua yang lengkap. Ya pasti dulu sempat depresi, jelas sempat gitu, stres sempat kayak kenapa ya kok saya harus mengalami ini gitu. Pasti kan ada hal seperti itu, cuman ya namanya kita berproses, kita belajar, terus buat apa juga kalau misalnya kita masih berada di titik itu gitu. Dan itu proses yang panjang, bahkan saya berada di titik oh ya memang ini jalannya Tuhan untuk saya berada di posisi ini, itu saya baru bisa benar-benar kayak oh ya Tuhan, saya bisa menerima semua ini tuh setelah selesai kuliah, baru saya bisa kayak setelah kuliah S1 ini? Iya, baru saya bisa benar-benar kayak ya memang ini jalan yang harus saya lalui, dan saya yakin ketika Tuhan memberikan saya ujian seberat ini, di depan itu Tuhan sudah menyiapkan pelangi untuk saya. Ada momen kayak misalnya kan jauh dari orang tua, dekatnya sama bude berarti ya? Ya, saya sama bude. Ada pesan yang paling berkesan nggak dari bude atau dari bule atau keluarga lain yang bikin kamu kuat sampai sedewasa itu, sampai kamu sekarang bisa jadi seseorang yang berprestasi? Ya, mereka selalu bilang ya semangat lah, pokoknya apapun itu semangat. Dan berhubung saya juga anak tunggal kan, jadi ya semangat aja cukup. Kalau dari orang lain kan bisanya cuma ngasih semangat, mau ngasih apa lagi gitu loh. Tapi kan ketika kita melihat orang-orang yang sayang sama kita buat kita bisa bertumbuh, kan dari situ kita ada oh ya orang lain dari keluarga kita tuh ingin kita bertumbuh lebih baik gitu. Ketika ada support itu, kenapa kita tidak memaksimalkan support itu? Dan bude saya itu sangat-sangat support gitu. Apa yang saya butuhkan beliau cukupi. Jadi kayak misalnya saya dimasukkan ke sanggar, saya dileskan private lukis, saya dileskan apapun yang itu memang menunjang saya untuk bisa lebih berprestasi, ya dilakukan. Maka dari situ kan ya saya harus memanfaatkan ini semua gitu. Jadi dari kecil udah diikutkan lomba-lomba lukis, gitu ya, les-les lukis gitu ya? Dulu itu saya itu sebenarnya tipe anak yang sangat pemalu dan tidak percaya diri. Nah dari situ bude saya tuh kan lihat kan kayak gimana caranya anak ini bisa percaya diri, karena tidak memungkiri seorang anak yang tumbuh dalam keluarga broken home, dia memiliki rasa kepercayaan diri yang sangat rendah. Saya pernah mengalami itu. Dari situ makanya kayak cobalah nih ikut lomba sini, cobalah ikut lomba sini. Nggak jadi juara tuh nggak masalah, yang penting kamu bisa berinteraksi dengan orang lain, kamu bisa belajar di situ. Ya sudah, dari situ mulai lumayan terbentuk. Terus juga diikutkan ini, jadi ada event ini, ikut event ini, jadi kan adalah tumbuh rasa percaya diri. Karena memang dari kecil itu saya nggak pernah ini Mbak Ocha, nggak pernah dilarang untuk mengekspresikan apa yang memang aku suka gitu loh. Jadi kalau misalnya di tembok itu udah isinya oret-oretan, ya memang dibiarkan karena memang itu masih di masa tumbuh kembangnya anak kan, seperti itu. Terus jadi ternyata kok berlanjut di TK difasilitasi dengan diberi krayon kayak gitu, terus diikutkan lomba, ya itu bude saya yang seperti itu. Ya karena kan saya di Semarang, yang menjadi wali saya kan bude saya, jadi ya apa-apa kan bude saya. Saya ya masih berkomunikasi dengan orang tua, masih berkomunikasi dengan ibu saya, bapak saya. Dan fun fact, saya bisa dekat kembali dengan ibu saya itu baru SMA.
Baru SMA sama ibu. Baru Setelah bisa 15 tahunan ya baru bisa bener-bener deket lagi. kayak hey my mom kayak gitu. Ya, orang tua saya tuh baik semua. Maksudnya saya tidak pernah bermasalah. Ya mungkin bermasalah secara emosional saja kan, kayak kenapa sih kayak gitu? Kenapa sih, kan pasti seperti itu kan anak tuh kan. Apalagi di emosi-emosi yang belum bisa stabil gitu kan. Jadi ya udah. Tapi itu bukan berarti saya di rentang waktu itu saya tidak berkomunikasi dengan beliau-beliau, itu enggak. Saya selalu berkomunikasi. Tapi Cuma di tidak tahap menerimanya gitu ya. di tahap saya bisa menjalin bonding kembali dengan orang-orang tua saya ini ya di SMA. Di SMA, Sama mulai ayah juga proses. berarti ya. Saya sama bapak saya tuh kayak kulkas 12 pintu kayak. Kok bisa? Iya, sama-sama dingin soalnya. Ada satu pintu aja udah dingin ya, 12 pintu ya. 12 pintu. Ya ketemu diem-diem aja. Tapi ya nyapa, Pak. Ya, gitu. Iya, ngobrol seperlunya aja. Oh, Tapi ya sekarang udah sangat membaik semuanya. Itu sebuah proses yang sangat sebuah panjang. proses panjang kehidupan pasti nggak mudah ya. Tidak mudah. Pasti memang. ada momen-momen di mana yang itu sih beratnya karena kita sendiri, hidup sendiri, apa-apa dipendem sendiri. Pasti ada satu masa di mana kita amblek Itu amblek blek gitu. kayak gitu. Blek gitu. Amblek. Dulu sih beberapa kali kan berpikiran untuk aduh hidup gini aja ngapain hidup kan. Pasti ada titik di mana kita merasa kayak mati enak deh kayak gitu. Oh ya, itu depresi. Ya, Lebih ke itu- suicidal thought ya, itu ya. betul. Pernah ya berarti ya. Beberapa kali saya- sempat ke psikiater nggak itu? saya sudah ke psikiater. Oh, sudah ya. Sudah ke psikiater karena memang sudah Tidak tertolong atau gimana? tidak tertolong. Mengganggu kegiatan Iya. sehari-hari sampai. Dan itu saya datang sendiri ke psikiater. Oh ya? Kalian harus berani ke psikiater sendiri Iya. emang. Psikiater tuh bukan berarti kita sakit jiwa, gitu. Tapi memang kita membutuhkan pertolongan secara mental. Betul, agar kita bisa menjalani hidup lebih baik lagi. Betul. kan, Ya lebih karena produktif. saya masih ingin memiliki harapan hidup dan saya punya kesadaran bahwa ya ini memang saya butuh pertolongan. Tapi itu ngefek sama hubungan antar teman nggak? Dari sama Sejauh ini enggak sih Mbak. enggak ya? Saya ini suka sendirian, maksudnya ada suka ruang private, tapi saya juga social butterfly. Oh Gimana iya, itu? iya. Berarti lebih ke ambivert ya. Nggak tahu ya, Nggak tahu aku ya. tidak bisa menggolongkan hal seperti itu. Jadi kalau introvert bisa, extrovert juga bisa. Situasional. Situational introvert ya. Tapi kalau dan di mana? Pergi gas kayak gitu loh. Sampai ke Semarang pun gas gitu ya. Oke, balik lagi ke soal perkuliahan ya. Betul. Boleh. Ini soal LPDP nih. Aku tuh sampai pertama kali kenal kamu kayak yang anak ini keren ya. Maksudnya dengan latar belakangnya mungkin dari keluarga yang divorce gitu kan, sampai harus bertahan sekian lama sampai belasan tahun sampai bisa kuliah S1 dan sekarang S2 LPDP. Itu gimana cara dapetin? Ada cerita perjuangan nggak? Perjuangan yang kalau diinget tuh kayak bikin iya boleh aku sangar ya gitu. Sangar ya. Sangar dong, sangar deh. Ampun subuh. Ampun sepuh. Itu 2022. Jadi gini Mbak, kalau ke belakang itu 2021 itu hancur-hancurnya aku. 2021 Iya, setelah COVID itu ya. hancur-hancurnya aku. Kenapa itu? Itu waktu itu masa-masa beratku tuh di 2021. Itu kan kita itu memori-memori kolektif kita dari kecil kita pendam, itu kan lama-lama kan jadi kayak bom waktu yang ketika nanti ada trigger, terutama waktu itu kan COVID dan lain-lain, itu kan banyak sekali stresor yang masuk kan, ditambah bom itu akhirnya 2021 tuh meledak. Makanya saya lulus S1 itu unexpectednya saya bisa lebih dari 9 semester. 9 semester. Saya lulus tuh di awal semester 10 baru lulus, karena di 2021 memang itu masa-masa beratnya saya. Sempat Secara cuti kuliah? Enggak. Oh, enggak. Kesehatan fisik, kesehatan mental, dah chaos lah semuanya itu di 2021 itu. Itu sudah di Jogja belum ya? Belum. Masih di Semarang ya? Masih Semarang. Kamu sendirian itu atau ada yang mendampingi? Di kos. Pikos ya? Bude tahu? Gak ada yang tahu keluarga saya. Enggak ada yang tahu. Saya selalu menangani sendiri. Sendiri? Apapun gitu. Kecuali kalau misalnya sakit, masuk rumah sakit barulah itu baru telepon. baru telepon. Tapi kalau hal seperti itu
Terus apa yang kamu lakuin? Itu kan saya juga sempat kerja kan, ngajar. Nah itu waktu sakit ya udah saya nangani diri saya sendiri gitu. Makanya setelah itu saya kan ke psikiater kan. Karena waktu itu GERD tuh berbulan-bulan nggak sembuh. Ternyata sembuhnya di psikiater. Iya, karena Jadi pikiran teman-teman kalau misalnya GERD belum tentu itu karena memang masalah lambung. Bisa jadi mental Anda yang sakit. Setelah itu kamu memutuskan untuk S2 itu ya? Belum, kan itu 2021. Itu aku belum selesai S1 tuh. Di akhir tahun, di akhir semester 9, saya konsultasi dengan dosen pembimbing saya. Ganti judul saya Mbak di akhir semester 9, bayangin. Baru ganti Dirombak judul. semua berarti? Iya, tapi dari situ udah ada ini semangat untuk memang melanjutkan studi dan hidup gitu. Dan jadi karya-karya tugas akhir saya tuh karya-karya terapi saya. Oh, sekalian kamu ngerjain skripsi sekaligus kamu rawat jalan gitu ya? Iya, tugas akhir saya kan lukis. Lukis? Oh iya. Nah itu lukisan saya tuh hasil-hasil terapi saya. Yang bikin dosen pembimbing saya amazed juga karena saya bisa menyelesaikan itu dalam waktu 2 minggu. Dan itu Dari ada yang- ratusan lembar. Ratusan lembar? Berarti itu kayak kamu melampiaskan gitu Iya. nggak sih? 2 minggu selesai, jadi ganti judul. 2 minggu pekaryaan. Habis itu persiapan pameran, penulisan. Under 3 bulan tuh selesai sebenarnya, udah selesai. Selesai. Lulus. Aduh, ini sangat inspiratif ya Bolorondo semua, dari seorang anak yang broken home, kemudian bertahan, dan sekarang sangat hebat karena menginspirasi kita semua. Nah, dari cerita-cerita kita tadi, kira-kira ada pesan-pesan nggak buat teman-teman Bolorondo semua? Ya mungkin untuk anak-anak atau mungkin orang tua yang memang backgroundnya keluarga broken home, ya itu enggak menjadikan semuanya tuh hancur semuanya. Ya memang itu adalah takdir atau jalan yang diberi Tuhan untuk kita yang memang harus kita lalui. Berarti broken home tidak menjadikan kita seseorang yang kemudian nggak sukses ya, tapi itu jadi pacuan kita buat bisa hidup lebih baik lagi. Iya Gitu dong. ya. Tas dulu. Oke, ini aku ada 4 pertanyaan Waduh, buat kamu. banyak Ini pertanyaan this or that. Jadi kamu milih salah satu. Yang pertama, Kok takut ya? enggak ini gampang kok. Enggak kayak ujian hidup. Yang pertama, beach or mountain? Mountain. Lotte or salad? Kok berat ya ini ya? Soalnya ini di Jogja dua-duanya saya makan terus setiap hari gitu. Setiap hari ya? Heeh. Dan enak ya? Dan enak gitu. Ayo, salah satu ayo. Apa ya, lotte atau salad? Prefer ke salad sih Mbak. Salad ya? Nggak jadi lotte? Aduh Bu Kenawar. Dharma, mohon maaf ya Bu Dharma, loteknya besok Senin aja ya. Aduh, udah ditagih ya Bun. Lanjut, coffee Coffee or or tea? Tea aja, tea. Oke. Cowok Indonesia atau WNA? Waduh, Tapi kalau misalnya ada bule cakep dan ya nggak apa-apa. langsung Ya gitu nggak apa-apa, langsung satset. Berarti Indo apa WNA? Aduh, Nggak tahu ya. Belum tahu ya. belum tahu. Belum tahu ya, tergantung jodoh dari Tuhan ya. Betul. Oke, sukses selalu Hani. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kamu diberikan kesehatan, Amin. kekuatan, kebahagiaan, dan selalu disayang sama Allah. Amin. Mbak Ocha juga harus semangat. Aku juga harus semangat. Harus semangat Bolorondo. Bersemangat juga buat Bolorondo semuanya. Oke, sekian bincang-bincang kita hari ini Bolorondo, dan terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton sampai habis. Kalian semua